Menopause merupakan suatu proses biologis pada wanita, di mana menstruasi sudah terhenti dan kemampuan reproduksi telah berakhir. Perubahan hormonal yang terjadi pada menopause kerap diikuti dengan berbagai gejala yang mengganggu, baik dari sisi kesehatan, tampilan estetik, maupun fungsi seksual. Dalam seminar online kali ini, kita akan mendapatkan penjelasan mengenai berbagai prosedur cara untuk menjaga kesehatan serta fungsi seksual wanita di masa menopause secara komprehensif, baik dari penanganan medikamentosa di bidang obstetri, ginekologi, suplementasi, teknologi mutakhir non-invasif, serta terapi sel yang terkini. Mari kita ikuti bersama seminar online dengan pembicara Dr. Anggara Mahardika, SPOG. Apoteker Nina Indarwati, SPAM. Dr. Fernandi Mugni, SPOG K. Dr. Karina, SPBP RE. Seminar online ini diselenggarakan oleh PT ISFI Penerbitan bekerja sama dengan Yayasan Hayandra Peduli, Klinik Hayandra, dan Hayandra Lab. Tidak hanya terus-menerus melakukan penelitian yang berkesinambungan agar dapat melakukan layanan yang aman, efektif, dan efisien. Edukasi berkelanjutan kepada masyarakat awam merupakan salah satu komitmen Hayandra untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia tentang kesehatan. Sebelum kegiatan dimulai, izinkan kami menyampaikan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta wajib menonaktifkan mikrofon dan kamera. Peserta dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan menuliskannya pada Q&A. Selama acara berlangsung, host akan mematikan mikrofon dan kamera. Saat acara selesai, semua kamera akan diaktifkan kembali. Dan kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Tibalah seminar online kita akan segera dimulai. Kepada moderator kita pada seminar online kali ini, Dr. NB Doni AM SPOG. Disilahkan untuk memandu acara. Kepada para pejabat apoteker dan pada peserta webinar kali ini. Selamat datang di acara webinar ke-67 Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Perkenalkan, nama saya Doni, spesialis obstetri dan ginekologi yang bertindak sebagai moderator webinar kali ini. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya mulai acara, saya ingin berterima kasih kepada PT ISFI Penerbitan, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, dan Yayasan Hayandra Peduli yang telah mengadakan webinar ini secara gratis dan mudah diakses baik dari platform Zoom untuk para sejawat apoteker sekalian maupun platform YouTube untuk peserta yang lain. Bertepatan dengan Hari Menopause Sedunia, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu mengenai cara menjaga kesehatan dan fungsi seksual wanita pada masa menopause secara komprehensif. Setelah melewati masa reproduksi, maka akan tiba saatnya seorang wanita memasuki masa-masa menopause dan postmenopause. Pada masa menopause dan postmenopause tersebut akan terjadi perubahan hormonal
yang dapat diikuti dengan berbagai gejala dan tanda yang mengganggu, baik dari sisi kesehatan, tampilan estetik, maupun fungsi seksualnya. Dalam webinar kali ini, kita akan membahas penjelasan secara langsung dari para narasumber kita mengenai penanganan medikamentosa terhadap tanda dan gejala menopause tersebut di bidang obstetri dan ginekologi, suplementasi, teknologi mutakhir non-invasif, serta terapi sel yang terkini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai dengan materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Anggara Mahardika, spesialis obstetri dan ginekologi. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis obstetri ginekologi di Universitas Indonesia. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Ananda Bekasi dan Klinik Hayandra. Mari kita simak presentasi Dr. Anggara. Namun sebelumnya, saya mengingatkan kepada sejawat yang akan bertanya, silakan menuliskan pada kolom Q&A yang ada di layar sejawat sekalian. Kepada Dr. Anggara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Dr. Doni. Baik, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Baik. Ya, jadi selamat siang kepada seluruh sejawat sekalian peserta webinar pada siang hari ini. Kali ini saya akan membahas terkait dengan masalah kesehatan dan fungsi seksual wanita di masa menopause. Ini adalah outline dari pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu kita akan membahas terkait dengan definisinya, patofisiologi, tanda dan gejala menopause, fungsi seksual, tata laksana, dan risk serta benefit dari hormone replacement therapy atau biasa kita sebut sebagai HRT. Learning objektifnya diharapkan peserta dapat memahami istilah-istilah terkait menopause, memahami fisiologi dan patofisiologi menopause, mengenali gejala-gejala menopause, gejala gangguan fungsi seksual, dan mengenal pemeriksaan dan tata laksana pada gejala menopause. Kalau kita lihat gambar ini adalah artis Hollywood Susan Sarandon. Ini dia di umur 38 tahun dan 69 tahun. Kita lihat Susan masih tampak cantik, tampak glowing dan amazing gitu kita lihat di sini. Apa rahasianya? Nah, kita akan bisa tahu sebetulnya bagaimana di menopause kita tetap bisa tampil cantik dan tetap glowing. Definisinya terlebih dahulu. Jadi seperti kita ketahui, seorang perempuan itu ketika masih di dalam kandungan, itu sekitar 20 minggu usia kehamilannya memiliki 7,5 juta cadangan sel telur. Di mana ketika lahir, cadangan sel telur tersebut akan turun menjadi 400.000. Kemudian dengan masa reproduksinya semakin hari akan terus berkurang hingga setelah menopause tersisa sedikit atau tidak ada sama sekali. Ini adalah gambar ovarium, di mana ovarium ini kita bisa lihat ada folikel-folikel primordial atau folikel kecil atau sel telur kecil yang hingga akhirnya nanti menetas. Istilah-istilah dari menopause tentu saja kita harus ketahui bahwa adanya menopause terinduksi, yaitu adalah suatu keadaan terhentinya haid yang disebabkan oleh pengangkatan kedua ovaria atau akibat dari kemoterapi atau radioterapi. Tentu saja ini menopause yang terjadi karena kondisi tertentu dari seorang perempuan yang kehilangan indung telurnya. Ini disebut dengan menopause terinduksi. Kemudian kita tahu ada perimenopause. Perimenopause itu adalah masa perubahan antara premenopause, yaitu usia 40 tahun, dan menopause itu sendiri. Dengan gejalanya siklus haid menjadi tidak teratur dan disertai pula dengan perubahan-perubahan fisiologi. Termasuk juga pada masa 12 bulan setelah menopause itu. Jadi pada usia sekitar 40-50 tahun itu